Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bareng soal pretest PPG, khususnya untuk pedagogi ya. Ini part 2 yang saya buat untuk pretest PPG. Ada juga soal-soal lainnya, silahkan dicek di video-video saya sebelumnya. Sudah banyak saya buat untuk persiapan PPG teman-teman nanti. Jadi perbanyak bekal ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share bagi yang baru bertemu dengan channel ini. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ini perhatikan tabel di bawah ini. Ada KD 4.1, 4.2, 4.3, kemudian 4.4 praktik, produk, proyek, portofolio, dan nilai ya. Ini soalnya nilai PQRS berturut-turut adalah A 87, 70, 92, 79, B 87, 75, 92, 79, C 87, 75, 92, 82, D 88, 66, 92, 75. Kira-kira yang mana nih? Nilai PQRS berturut-turut. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah option B, 87, 75, 92, 80 nilai PQRS berturut-turut. Nah, bagaimana caranya dapat ini? Kita lihat pembahasannya. KD 4.1 kita lihat KD 4.1 karena hanya satu jenis penilaian maka P sama dengan 87 ya. Oke, ini dia. Hanya satu jenis penilaian di KD 4.1 ya. Kemudian KD 4.2 ada dua penilaian tapi dalam satu jenis penilaian yaitu praktik. Maka pilih yang paling baik. Jadi Q sama dengan 75. Nah, kalau ada dua penilaian seperti ini, kita yang sama ya, sama dalam satu kolom, dia sama di praktik ya. Nah, harusnya kita memilih nilai yang paling baik ya. Nah, maka kita ambil 75. KD 4.3 hanya ada satu penilaian. Maka R sama dengan 92. R 92 ya, hanya ada satu penilaian di KD 4.3. Kemudian KD 4.4 memiliki dua jenis penilaian yang berbeda, maka hasil akhir penilaian adalah rata-rata dari 75 dan 82 yaitu 8. Nah, di sini di KD 4.4 maaf, ada dua jenis penilaian yang berbeda, ada penilaian produk dan penilaian proyek. Makanya harus diambil dari rata-ratanya. Kalau yang option yang ini tadi, yang KD 4.2, dia dua penilaian yang sama, maka nilainya yang diambil adalah yang terbaik, yang tertinggi ya, karena nilai penilaiannya sama. Kalau di sini di 4.4 dia berbeda, maka yang diambil itu adalah rata-ratanya. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Kira-kira yang mana langkah-langkah menulis soal tes uraian yang tidak termasuk ya, karena ada kata kecuali. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator ya. Ini dia, kita lihat pembahasannya, langkah-langkah dalam menulis tes uraian. Yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Jadi ini sesuai dengan option
B ya. Kemudian menyusun kisi-kisi, dia sesuai dengan option C. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Membuat atau menulis soal ya. Option D juga sudah ada. Yang keempat, mengorganisasikan teks menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. Nah, ini ada di option E ya. Membuat pedoman penskoran. 6. Mengadakan uji coba. Yang ketujuh, merevisi soal. Jadi yang tidak termasuk langkah-langkah menulis soal tes uraian adalah melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Jadi yang manakah pernyataan yang betul untuk tes formatif? Coba kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ada di option C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1 untuk tes formatif ya. Kita lihat pembahasannya. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini bagaimana nih tentang butir soal yang ada di atas ini? Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Dia termasuk butir soal yang jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan saja. Sedangkan yang dituntut di kurikulum 2013, kita dituntut bagaimana memberikan atau memaksa anak-anak kita berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ya, yang selalu dielu-elukan oleh kurikulum 2013. Kita lihat pembahasannya. Indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah atau LOTS, atau biasa juga disebut dengan low order thinking skill. C1 mengingat, sebutkan, tuliskan, gambarlah. Nah, ini dia sangat rendah sekali ya, hanya menyebutkan ya. Kemudian MODS atau medium order thinking skill, jadi ada menengah. C2 memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. Kemudian C3 menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari. Kemudian ada HOTS atau biasa kita sebut high order thinking skill. C4 menganalisis, sintesis, bandingkan apa pengaruh ya. Dan C5 evaluasi atau menyimpulkan ya. Yang keenam mencipta, buatlah grafik hubungan, buat diagram. Nah, jadi agak susah memang sedikit kalau HOTS ya. Dan ini HOTS ini masih agak berat kita lakukan bagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil atau di kampung-kampung. Ini masih agak susah ya. Yang C1 saja ini
lumayan susahnya, apalagi kalau kita mau beralih ke sini. Tapi jangan berputus asa ya teman-teman dalam mengajar. Saya mengalami juga hal-hal yang seperti ini karena saya mengajarnya di daerah, beda kalau kita mengajarnya di daerah kota ya, yang rata-rata kesadaran belajarnya tinggi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Definisi portofolio. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan hasil karya siswa ya. Kita lihat, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Itu dia pengertian portofolio, jadi kumpulan hasil karya siswa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah option B. Tes uraian terbatas. Nah, kita bisa menemukan kata kunci soal di sini. Jadi kata kunci itu juga sangat penting untuk menjawab soal. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang beragam ya. Ini adalah kata kunci soal, berarti kita harus membatasi jawaban siswa tersebut ya. Untuk mencegah terjadinya jawaban yang beragam harus kita berikan tes uraian terbatas ya. Contohnya yang tadi itu, sebutkan 3 jenis sungai yang bermuara di Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Yang dijawab pasti 3 sungai saja. Mereka tidak akan menyebut banyak sungai. Kecuali kalau kita tidak batasi, sebutkan sungai yang bermuara di Laut Jawa. Mereka ada yang menyebutkan 4, 5, 6, bahkan ada yang hanya 2 saja ya. Jadi itulah enaknya kalau kita memberikan tes uraian terbatas. Kita memeriksanya juga tidak setengah mati ya teman-teman. Tes uraian terbatas atau terstruktur ya. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Oke. Kita lanjut ke masih ada pembahasannya. Contohnya, ini contoh ya. Ternyata ada contohnya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini mereka kan banyak peristiwa di Khulafaur Rasyidin itu. Jadi mereka akan menyebutkan 3 saja dan itu tidak akan mengambang jauh ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Jadi sistem komputer itu ada banyak sekali, mereka akan menyebutkan 5 saja. Dan itu berbeda-beda tapi tetap terstruktur ya. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan pada siswa kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui ya. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing.
Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, yang pertama, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jadi jawaban yang tepat ada di option C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar ya. Karena yang 3 ini sudah bisa mereka kuasai ya. Jadi sisanya kita tinggal perbaiki yang 5 lagi itu. 5 soal yang akan kita tanyakan lagi. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Nah, untuk yang waktu digunakan untuk yang 3 soal yang sudah dikuasai ini bisa kita gunakan untuk mempermantap atau memperdalam materi-materi yang lain yang belum dikuasai. Oke, itu saja dulu teman-teman yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu teman-teman lulus, insya Allah, amin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.